Tadi saya baru membaca malfuzatnya Syekh Muhammad Ilyas. Syekh Muhammad Ilyas ini cerita di India dulu ada seorang raja. Ini apa ini? Wuduk dulu ya, wuduk. Kamu berdiri wuduk ke sana. Wuduk, wuduk. Lihat sana, lihat sana. Ini kepalanya diangkat kalau gitu. Ini bukan majelis bebas ini, pokoknya kalau nggak benar mesti saya tegur, ya. Mumpung ketemu, ya. Karena yang hadir di sini mungkin nggak ketemu lagi. Kalau ada sesuatu hal yang nggak benar, dibiarin kan nanti dituntut saya di akhirat, ya. Ini nggak boleh kepala di bawah, nggak boleh ya, di atas. Ya. Allah telah letakkan kepala itu di atas, jangan dirubah ditaruh di bawah, ya. Nanti namanya jungkir, ya. Namanya zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kepala taruh di atas, taruh di bawah, ya. Dulu guru saya, ya, ini masih hadir di sini juga, Pak Muhsin namanya, ya. Kalau ada orang ngantuk waktu belajar, kamu nanti kalau ngantuk terus, kepala kamu diganti kacang hijau sama Gusti Allah. Karena dikasih kepala besar kok tidak syukur, kabotan terlalu berat, diganti kacang hijau nanti. Ini katanya Pak Musin dulu begitu itu. Masya Allah, saya takut jadi nggak pernah ngantuk lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi saya Muhammad Ilyas cerita, ada seorang raja punya anak, dipesantrenkan. Dan anak ini memang bebal sekali, otaknya ini lemah sekali, sehingga belajar apa itu tidak jalan. Sehingga kiai pesantren itu bilang sama tuan raja, tuan raja, anak tuan raja ini tidak akan bisa berhasil dalam pelajaran karena otaknya terlalu lemah. Maka raja, nggak apa-apa, nggak usah mikir seperti itu. Pokoknya tiap hari kamu ngajar terus saja. Kamu ajar terus anak saya itu, kan kamu dapat pahala terus toh. Kamu nggak usah mikir itu dia anak saya berhasil atau tidak. Pokoknya kamu ajar terus tiap hari. Katanya raja itu. Akhirnya oleh kiai itu diajar terus tiap hari. Tapi nggak ada yang nyantol. Memang dasar otaknya ini otak sudah lemah sekali. Sampai beberapa tahun sang raja datang ke pesantren. Maka anaknya dipanggil bersama kiainya. Dan ustadz-ustadz hadir juga semua. Karena seorang raja telah datang. Maka raja bilang sama anaknya, "Hai anakku, coba ceritakan ilmu apa yang sudah kamu pelajari." Maka dia diam, nggak ada yang ingat ayah, nggak ada yang ingat katanya. Sudahlah, apa saja yang kamu ingat, sampaikan, biar ayah gembira. Maka dia mikir, memeras keringat, memeras otak. Akhirnya dia bilang, satu yang saya ingat ayah, apa? Orang haid tidak boleh sholat. Nah, itu aja. Rupanya ini ingin kawin apa tahu nggak tahu ini. Satu ini aja yang saya ingat. Orang haid nggak boleh sholat. Maka ayahnya ini gembira sekali. Ayahnya bilang sama kiainya, "Kiai, saya lebih gembira anak saya tahu satu masalah agama ini, melebihi saya gembira dengan kerajaan saya." Katanya ayahnya itu. Saya lebih gembira saya tahu satu masalah agama ini daripada saya gembira dengan kerajaan saya. Nah, saking syukurnya orang tua menghargai
ilmu agama ini semula kan, tiba-tiba anak yang bebalnya setengah mati tadi itu otaknya dirubah oleh Allah. Sehingga setelah itu jadi pinter. Ngaji apa-apa jadi masuk semua. Jadi barangkali diantaranya anak-anak kita ini belajarnya ini kurang maju, barangkali ini orang tuanya itu syukurnya kurang. Syukurnya itu kurang. Sehingga termasuk tandanya kurang syukur ini, belum waktunya libur itu orang tuanya sudah datang ke sini mamitkan anaknya. Ini berarti kan kurang syukur ini. Anaknya ngaji kok malah dipamitkan pulang. Kira-kira loh ini cuman kira-kira saja. Jadi saking syukurnya orang tuanya, Allah rubah itu keadaan sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang itu kalau syukur oleh Allah ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Maka yang punya anak yang belajarnya maju ataupun yang kurang maju di dalam agama ini, yang maju, yang tidak maju dapat pahala semua. Dapat pahala semua. Jangan kemudian kita ini jadi kecewa. Wah, anak saya ngaji kelihatannya kurang maju, sudah suruh mencangkul saja. Jangan seperti itu. Anak kita ini duduk di pesantren, belajar ilmunya Rasulullah SAW, faham atau tidak faham, ini sudah satu prestasi besar, sudah satu kemuliaan. Karena orang belajar ilmu itu tidak disyaratkan paham, nggak paham pun dapat pahala yang besar. Tidak paham pun para malaikat-malaikat akan menghamparkan sayapnya menghormati orang yang belajar ilmu agama. Jadi maka kita ini gembira, masya Allah, syukur. Kita syukuri nikmat besar berupa anak kita belajar agama ini. Sampai diceritakan dalam satu riwayat, ada orang yang mati, dikuburnya diazab. Tapi begitu anaknya mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman kepada para malaikat, hentikan untuk azab orang yang dikubur itu. Saya malu anaknya belajar kitab saya, kok orang tuanya diazab. Firman Allah pada para malaikat. Jadi ini anak kita belajar agama ini, kita betul-betul kita syukuri betul-betul malaikat. Supaya Allah Subhanahu wa taala tambah lagi kenikmatan ini, tambah lagi kenikmatan ini.